Selamat pagi. Melalui sarana kanal edukasi pariwisata Indonesia, kami bermaksud untuk secara bertahap membantu para asesi dengan memberikan pencerahan mengenai pengetahuan tentang Core Competence Units sebagai materi uji kompetensi yang akan dihadapinya guna mendapatkan sertifikat kompeten sebagai tenaga kerja profesional di bidang pariwisata. Unit-unit kompetensi yang disampaikan adalah berbasis ACCSTP atau ASEAN Common Competence Standards for Tourism Professional yang berlaku umum di ASEAN. Materi unit kompetensi pokok atau Core Competence Units adalah unit yang wajib dikuasai oleh para asesi sebelum melakukan uji kompetensi. Dari pengamatan kami, para asesor selama ini dalam melakukan uji kompetensi, banyak di antara para asesi yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa pariwisata dan para pekerja profesional di perusahaan agen perjalanan wisata dan biro perjalanan wisata. Ternyata masih banyak yang tidak menguasai atau setidak-tidaknya mengetahui sedikit tentang isi dan makna dari unit kompetensi pokok dimaksud. Pada seri 1 ini, kami akan mengetengahkan unit kompetensi D2 TCC CL101 bekerja secara efektif dengan kolega dan pelanggan. Salam kenal, saya Mamun Winata, Manajer Sertifikasi dari LSP Pramindo, di mana tujuan kami dari LSP ini adalah mensertifikasi kompetensi dari setiap individu, baik itu dari hasil pelatihan, hasil pendidikan, maupun dari pekerja berpengalaman. Di mana di dalam kompetensi ini ada konsep dasar, 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pengetahuan, kemudian skillnya atau keterampilannya, dan kemudian attitude atau sikap kerja terhadap pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, kanal edukasi pariwisata Indonesia mempersembahkan untuk rekan-rekan sekalian, yaitu bagaimana caranya mengetahui unit-unit Common Core atau unit-unit core, unit inti yang seharusnya dikerjakan oleh setiap individu. Karena ini adalah pengetahuan yang sangat mendasar bagi setiap individu. Salam Indonesia Kompeten. Mari kita mulai pembahasan materi. Unit ini berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan rekan kerja dan pelanggan dalam berbagai pengaturan serta konteks tempat kerja industri seperti perhotelan dan perjalanan wisata. 3 hal utama yang perlu diperhatikan pada unit ini. 1. Komunikasi secara efektif. 2. Membangun dan memelihara hubungan yang efektif dengan rekan kerja dan pelanggan, dalam hal ini wisatawan. 3. Bekerja dalam tim. Kompetensi dari seluruh materi di atas akan kami tampilkan dalam bentuk Q&A pada slide-slide berikutnya. Pertanyaan pertama, identifikasi jenis kolega atau pelanggan yang mungkin Anda ajak komunikasi. Jawabnya antara lain, 1. Teman sekerja. 2. Pelanggan atau pengunjung. 3. Individu atau kelompok dari sektor industri pariwisata lainnya. 4. Instansi pemerintah dan organisasi atau asosiasi. 5. Masyarakat sekitar. Dan 6. Media. Pertanyaan kedua, mampu mengkomunikasikan product knowledge kepada pelanggan adalah penting. Apa jenis pengetahuan produk yang dapat Anda komunikasikan? Jawabnya, 1. Fitur properti umum seperti tata letak, layanan, fasilitas,
jam kerja, personel senior, atau informasi darurat. 2. Fitur spesial seperti harga diskon. 3. Manfaat yang tersedia bagi pelanggan termasuk penawaran, promosi, atau paket yang ditawarkan. 4. Diskon atau harga spesial. 5. Paket wisata. 6. Penawaran khusus. 7. Ketersediaan atau availability. 8. Cara membeli atau memesan. Pertanyaan 3. Identifikasi apa alasan umum Anda mungkin memiliki konflik dengan rekanan kerja. Jawabnya antara lain: 1. Tekanan kerja, pressure of work. 2. Kurangnya atau komunikasi yang buruk yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. 3. Prasangka atau prejudice. 4. Sistem kerja yang tidak efektif. 5. Perbedaan pendapat. 6. Perbedaan keyakinan. 7. Kesalahpahaman. 8. Anggota tim yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pertanyaan 4. Apa alasan umum seorang pelanggan mungkin berkonflik dengan bisnis Anda? Jawabnya: 1. Kurangnya layanan atau layanan yang buruk. 2. Harapan yang tidak terpenuhi. 3. Ketidakpuasan dengan akomodasi atau layanan. 4. Kondisi yang tidak higienis. 5. Tingkat kenyamanan yang rendah. 6. Kesalahan dalam reservasi atau reservasi yang tidak ditemukan. 7. Permintaan khusus yang tidak terpenuhi. Pertanyaan 5. Apa kebutuhan umum dari seorang pelanggan? Jawabnya umumnya adalah: 1. Harga yang pantas, value of money. 2. Penawaran yang mencerminkan apa yang diiklankan. 3. Harapan yang terpenuhi atau bahkan terlampaui. 4. Merasa dihormati. 5. Merasa disambut. 6. Akan diberikan bantuan bila diperlukan. 7. Berada di lingkungan yang nyaman dan bersih. 8. Merasa diingat atau dikenali. 9. Merasa didengar atau dipahami. Pertanyaan 6. Ketika Anda menangani konflik, hal-hal apa yang harus Anda ingat? A. Langkah-langkah penanganan konflik, antara lain mendengarkan dan mendiskusikan konflik. 2. Tunjukkan empati. 3. Kompromi. 4. Kooperatif. 5. Mendefinisikan konflik. 6. Mengembangkan solusi. Berikutnya B. Masalah yang perlu dipertimbangkan. 1. Anggap setiap konflik sebagai hal yang penting. Meskipun konflik tersebut menurut Anda tampak kecil atau tidak relevan bagi Anda. Konflik tersebut jelas tidak diperlukan seperti itu oleh pihak-pihak yang terlibat. 2. Cobalah untuk menangani konflik sesegera mungkin. Jangan berharap itu akan hilang dengan sendirinya. Jika Anda tidak mampu atau tidak memiliki kewenangan untuk menangani konflik tersebut, segera rujuk masalah tersebut kepada orang yang paling tepat. 4. Setiap konflik memiliki solusi. Cobalah untuk melakukan penanganan dengan cara yang positif. 5. Cobalah untuk melihat situasi secara faktual, meskipun penting untuk mengetahui bahwa situasi mengandung emosi. Cobalah untuk menghilangkan emosi itu ketika mencoba mencari solusi. 6. Bersikaplah fleksibel dalam pendekatan Anda untuk mencapai solusi yang sesuai. 7.
libatkan kedua belah pihak saat mencoba mencapai solusi yang sesuai. Apa yang Anda anggap sebagai solusi yang sesuai mungkin tidak tampak seperti itu bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika mereka mampu mencapai solusi yang disepakati bersama, itu akan diterima. 8. Bersikaplah diplomatis dan sensitif. Jaga agar rincian konflik tetap rahasia. Pertanyaan 7. Identifikasi apa langkah pendekatan yang dapat Anda lakukan ketika mencoba menyelesaikan suatu situasi. Langkah pertama, dengarkan baik-baik. Listen carefully. Langkah kedua, akui, mengiyakan, acknowledge. Langkah ketiga, tanggapi, respon. Langkah keempat, ambil tindakan, take action. Langkah kelima, laporkan ke atasan. Langkah keenam, tindak lanjut. Pertanyaan 8. Apa saja tanda-tanda keluhan tereskalasi? Bagaimana Anda harus menangani situasi seperti ini? Keluhan yang tereskalasi dapat dilihat sebagai salah satu atau beberapa hal berikut ini. 1. Kebijakan organisasi secara khusus meminta agar pengaduan ditangani oleh manajemen atau orang lain yang ditunjuk. 2. Setiap upaya tulus dari Anda untuk menyelesaikan masalah tidak berhasil. 3. Situasi di mana pelanggan menjadi gelisah dan Anda yakin ada kemungkinan situasi tersebut dapat memburuk menjadi konfrontasi fisik. 4. Situasi di mana pelanggan mengumpat, membuat ancaman, atau menarik perhatian besar dari pelanggan lain. 5. Pelanggan menuduh ketidakpantasan, ketidakjujuran, atau aktivitas penipuan lainnya atas nama anggota staf. 6. Situasi di mana pelanggan menyatakan bahwa mereka bermaksud mengambil tindakan hukum sehubungan dengan keluhan tersebut. 7. Situasi di mana pelanggan menyebutkan bahwa mereka bermaksud merujuk keluhan ke pihak berwenang, termasuk lembaga pemerintah seperti perizinan dan lembaga lainnya. 8. Situasi di mana pelanggan menyebutkan bahwa mereka bermaksud membawa masalah tersebut ke media. Saat menangani keluhan yang meningkat, mereka harus dirujuk ke supervisor atau manajer yang sesuai. Seorang staf tidak boleh mencoba memecahkan masalah itu sendiri. Pertanyaan 9. Apa manfaat mempertahankan sikap positif dan kooperatif? Jawabnya, cara yang positif dan kooperatif dapat membantu untuk 1. Meredakan situasi yang berpotensi bermasalah. 2. Tunjukkan kesediaan Anda untuk menyelesaikan masalah, alih-alih mengabaikannya atau mengabaikannya begitu saja. 3. Menghormati pelanggan sebagai individu dan mengirimkan sinyal pasti bahwa individu itu berharga bagi bisnis Anda. 4. Ciptakan suasana ramah tamah. 5. Menjaga hubungan pelanggan yang positif. Pertanyaan 10. Identifikasi mengapa penting untuk membantu anggota tim. Maksud dari membantu anggota tim adalah 1. Memastikan bahwa tujuan tim tercapai. 2. Untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. 3. Untuk membuktikan komitmen Anda pada tim. 4. Mendorong anggota tim untuk membantu Anda saat Anda membutuhkan bantuan. Pertanyaan 11. Bagaimana Anda membangun kepercayaan dan rasa hormat di tempat kerja?
Jawabnya, 1. Jangan pernah berpartisipasi dalam gosip atau berbicara negatif tentang anggota staf manapun. 2. Tidak menghabiskan waktu dengan pelanggan yang ingin mengkritik rekan kerja. 3. Tidak menyalahkan rekan kerja untuk alasan apapun. 4. Tidak menghargai apa yang telah dilakukan anggota staf lain. 5. Mendukung keputusan yang telah dibuat rekan kerja. 6. Memperlakukan rekan kerja sesuai dengan budaya individualistis yang berlaku bagi mereka. Pertanyaan 12. Identifikasi hal-hal apa yang harus Anda lakukan ketika menangani masalah yang tidak terduga. Jawabnya, 1. Gunakan akal sehat. 2. Jangan panik. 3. Jika solusinya jelas, letakkan ini di tempatnya. 4. Jika tidak ada solusi yang jelas, cari bantuan dari rekan-rekan yang diperlukan. 5. Beritahu manajemen dan anggota staf lainnya jika diperlukan. Akhir pembahasan materi episode ini, saya Yongki Adiasa sebagai instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.